dijelaskan oleh rekan saya. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang menjelaskan tentang sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Sirkulasi yang baik dapat dilihat dari komponen di dalamnya. Besar jantung pada orang dewasa sekitar 250-360 gram. Letak jantung berada di rongga mediastinum medialis sebelah kiri, di belakang sternum, di depan tulang belakang dan di atas diafragma, serta dikelilingi oleh paru kanan dan kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jantung. Jantung adalah organ berotot berongga dengan ukuran sekepalan. Jantung terletak di rongga dada sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebrata di sebelah posterior. Jantung memiliki pangkal yang lebar di sebelah atas dan meruncing membentuk ujung yang disebut apeks dasar. Jantung membentuk sudut terhadap sternum sehingga pangkalnya terutama berada di kanan dan apeks di kiri sternum. Sewaktu jantung berdenyut, terutama sewaktu berkontraksi secara kuat, apeks sebenarnya membentur bagian dalam dinding dada sebelah kiri. Walaupun secara anatomis jantung adalah satu organ, sisi kanan dan kiri jantung berfungsi sebagai dua pompa yang terpisah. Jantung dibagi menjadi separuh kanan dan kiri serta memiliki 4 bilik, yaitu bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Sel otot jantung memiliki karakteristik yang tidak biasa, yang sebagian besarnya dimiliki oleh membran sel atau sarkolema. Untuk memompa secara efektif, otot jantung harus berkontraksi sebagai unit tunggal. Agar otot jantung berkontraksi secara stimulan, jantung berkontraksi tanpa menggunakan jaringan saraf yang banyak, sehingga apabila terdapat kontraksi, maka impuls akan diantarkan dari sel ke sel melalui diskus interkalaris. Pada setiap sel miokardium, membran sel miokardium di dekatnya terlipat rumit dan area di sekitarnya tersambung kuat. Area ini disebut diskus interkalaris. Tempat depolarisasi dihantarkan secara sangat cepat dari sel ke sel berikutnya. Selanjutnya adalah bagian-bagian jantung. Yang pertama, saya akan menjelaskan lapisan jantung. Jantung dilapisi oleh selaput yang kuat dan dikelilingi oleh rongga perikat yang terdiri oleh dua lapisan perikat yang diantaranya perikat visceralis atau epikardium dan lapisan parietalis. Bagian luar perikat terdapat pembuluh darah besar dan diletakkan oleh ligamen pada kolumna vertebralis, diafragma, dan bagian-bagian jaringan lain di dalam rongga mediastinum. A. Perikardium merupakan selaput-selaput yang mengitari jantung yang terdiri antara dua lapis, yaitu perikardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Yang kedua ada perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. B. Miokardium merupakan lapisan tengah atau lapisan inti dari jantung dan paling tebal serta terdiri dari otot-otot jantung. Fungsinya ialah kontraksi jantung. C. Endokardium merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan endotel. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau yang biasa disebut arteri. Arteri adalah semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung atau mengalirkan darah dari jantung sehingga darah yang di bawah kaya akan oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis, yaitu pembuluh arteri yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru. Yang kedua ada pembuluh balik atau yang biasa disebut vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung dari jaringan tubuh atau mengalirkan darah menuju jantung sehingga darah yang di bawahnya mengisi oksigen, kecuali pembuluh vena pulmonalis atau pembuluh vena yang membawa darah dari paru-paru menuju jantung. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus berupa cabang pembuluh darah yang menyebarkan seluruh jaringan. Perikardium terdiri atas dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar atau perikardium fibrosa dan lapisan serosa. Lapisan luar atau perikardium fibrosa adalah lapisan luar yang melekat pada tulang dada, diafragma, dan pleura yang membatasi pergerakan jantung. Terdiri dari jaringan penghubung. Perikardium fibrosum terdiri dari dua lapisan, yaitu permukaan mediastinum dan menghadap permukaan jantung. Untuk lapisan serosa adalah lapisan dalam dari perikardium yang terdiri dari lapisan parietalis yang melekat pada perikardium fibrosa dan lapisan visceralis yang melekat pada jantung yang juga disebut dengan epikardium. Di antara perikardium parietal dan perikardium visceral terdapat rongga yang disebut dengan cavitas pericardialis.
Rongga ini berisi cairan serosa yang berjumlah sekitar 50 cc, akan membasahi lapisan serosa dan berfungsi sebagai yang pertama adalah pelumas bagi jantung, sehingga membuat jantung yang berdenyut secara bebas tanpa adanya gesekan antara dua lapisan tersebut. Selanjutnya berfungsi dalam memberikan tegangan permukaan antara lapisan sehingga inspirasi jantung juga ikut mengembang. Perikardium ini juga akan menyelubungi bagian pembuluh darah besar atau aorta dan truncus pulmonaris. Selanjutnya adalah perikardium sebagai fiksator jantung. Di bagian posterior akan membentuk yaitu 3 momentum sternum pericardia superior dan 3 momentum sterno pericardia inferior. Di bagian inferior akan berlekatan pada sentrum dan dihitung dari diafragma yang berfungsi sebagai fiksator dari jantung. Selanjutnya adalah temponet jantung. Temponet jantung adalah kondisi terganggunya fungsi jantung dalam memompa darah akibat adanya tekanan yang kuat pada jantung. Temponet jantung merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis secepatnya. Ciri-ciri dari temponet jantung adalah suara jantung yang menjauh dan kinerja pengompaan jantung tidak maksimal karena jumlah cairannya melebihi 50 cc. Selanjutnya adalah perikardiosintesis. Perikardiosintesis adalah prosedur untuk mengambil cairan dalam kantung di lapisan yang menyelimuti jantung atau perikardium dengan menggunakan jarum dan selang kateter. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk mengatasi tempomet jantung. Lalu ada juga mediastinum. Mediastinum adalah ruang jaringan ikat yang membentang secara vertikal di dada dan juga disebut ruang tengah dalam bahasa Jerman. Di ruang ini terdapat jantung dengan perikardium, bagian kerongkongan yang terletak di atas diafragma, bagian bawah tenggorokan dengan pembagiannya menjadi bronkus utama, kelenjar timus serta pembuluh saraf dan kelenjar getah bening. Di dalam mediastinum terdapat yang pertama ada mediastinal dan juga cor. Yang kedua ada pembuluh darah besar seperti aorta, arteri dan vena-vena. Lalu yang ketiga ada trakea. Yang keempat ada oesophagus. Lalu ada nevus vagus dan juga nervus pherenicus. Lalu ada dectus thoracicus dan juga ada kelenjar timus. Lalu ada lymphnodus paratrachealis dan yang terakhir ada jaringan ikat. Mediastinum dibagi lagi menjadi dua, yang pertama yaitu mediastinum superior dan juga yang kedua yaitu mediastinum inferior. Mediastinum superior di sebelah ventral dibatasi oleh manubrium sterni bersama ujung kaudal M. stemmoioideus dan M. sternothyreoideus. Batas di sebelah dorsal adalah corpus vertebra thoracalis 1-4 bersama discus intervertebralis, ligamentum longitudinalis anterior dan ujung kaudal M. longus coli. Mediastinum superior dibagi menjadi 3 organ yang terletak di retrosternal, vertebralis, dan juga di bagian intermedia. Sekarang kita masuk ke mediastinum inferior. Mediastinum inferior dibagi menjadi 3, yaitu mediastinum anterius, mediastinum medium, mediastinum posterior.